Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala ni'matillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-Nya kepada kita sehingga pada hari ini kita masih bisa ketemu dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita juga diberi kesehatan, dan juga mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari segala bala bahaya, terutama kita fatihahkan satu kali, khususnya mudah-mudahan bencana COVID-19 ini yang melanda negeri kita tercinta, mudah-mudahan segera Allah hilangkan. Mudah-mudahan yang sakit, yang positif, mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua, salawat ma'asalam tetap kepada beliau Nabi yang agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua selalu diakui sebagai umatnya, dan kita mudah-mudahan selalu bersalawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita juga senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Mahasiswa dan mahasiswi yang dirahmati oleh Allah, kuliah pada kali ini kuliah akhlak tasawuf dengan tema sejarah tasawuf Islam. Kita akan belajar tentang sejarah, karena saat kita tahu sejarah maka kita akan tahu tentang apa yang akan kita lakukan. Setidaknya bisa menjadi sebuah contoh, sebuah pembelajaran yang bisa menjadikan kita lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Di sejarah tasawuf Islam ini adalah kelompok 5 dan kelompok 6. Di sini ada periode 1 sampai ke 7. Di masa pertama di sini kita akan membahas tentang periode masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu kita kenal, bahkan beliau memang sangat terkenal, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena setiap langkah, setiap tingkah laku Nabi adalah sunnah yang selalu menjadi pelajaran bagi para sahabat pada saat itu, bahkan selalu menjadi pelajaran untuk kita. Dan juga diteladani dari kesuhutannya beliau, dari ketakwaannya beliau, dari muhabbahnya beliau, dan juga 4 sifat yang selalu beliau miliki, yaitu siddiq, amanat, tabligh, faqada. Kita banyak sekali mendengar kezuhudan Nabi Muhammad SAW. Beliau sangat tidak cinta sekali kepada kehidupan dunia ini. Dalam tanda kutip, beliau tidak bermegah-megahan dalam berkehidupan. Beliau sangat sederhana sekali. Tapi beliau sangat bersyukur apa-apa yang telah Allah berikan. Tapi Nabi Muhammad juga bukan seorang yang sangat miskin. Karena kita tahu bahwasanya saat Nabi Muhammad umpamanya memberikan mahar kepada Khadijah dengan jumlah 20 unta, dia mengatakan 20 unta. Itu kalau dinominalkan, wah, bisa ratusan juta itu. Atau saat melamar Sayyidina Aisyah, dengan jumlah
emas 200 gram, itu 24 karat. Itu kalau dinominalkan, karena emas terbaik itu bisa 1,3 miliar. Kalau bukan orang yang banyak uangnya atau banyak emasnya, tidak mungkin. Berarti beliau zuhud, cuma beliau miskin dalam artian beliau tidak pernah menyimpan uangnya sehingga menjadi kekayaan di rumahnya beliau. Beliau sangat tidak suka. Makanya beliau kalau ada kurma itu langsung dikasihkan kepada orang lain. Jadi Muhammad SAW sangat pengasih. Kita ambil saja contoh yang sangat mendalam sekali ya. Ini salah satunya ya. Saat beliau memberikan makanan kepada orang kafir Quraisy yang buta ya. Jadi Muhammad itu sudah menjadi nabi, sudah menjadi rasul, sudah menjadi pemimpin negara pada saat itu. Tapi beliau itu masih mau memberikan makan orang kafir yang setiap harinya itu menghina beliau. Saya dikasih makan kurma ya, biasanya kan di mamah dulu ya, seperti bayi itu biasanya dimakan dulu kan dia orang tua ya, sehingga kalau nggak dimakan dulu, dikunyah dulu, nggak punya gigi ya, dulu nggak ada gigi pasangan seperti saat ini ya. Sehingga beliau dimamah dulu baru dikasihkan. Si tua ini setiap dikasih itu beliau selalu bilang, "Hai pemuda, tolong jangan dekati Muhammad. Muhammad itu pendusta. Muhammad itu orang jahat." Padahal yang di depannya itu adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau hanya diam saja. Beliau terus mengasih makanan. Sehingga satu ketika Nabi Muhammad wafat ya. Muhammad juga di saat mau wafatnya juga yang beliau pikirkan adalah umatnya. Umatnya dipikirkan oleh beliau, sangat luar biasa. Sehingga saat beliau wafat, maka yang menggantikannya itu adalah Abu Bakar Siddiq. Beliau yang menggantikan untuk memberikan makanan kepada si kafir Quraisy tersebut, karena memang Abu Bakar itu juga menggantikan Nabi sebagai khalifah pada saat itu, khalifah pertama. Setelah itu saya dikasih makan juga di mamah ya, si kafir itu merasa berbeda. Oh, ini tidak sama, ini bukan yang selama ini memberikan makanan kepada saya, katanya si kafir. Lalu Abu Bakar dengan menahan sedihnya ya, mengatakan bahwasanya yang memberikan setiap hari biasa memberikan makanan itu sudah Allah panggil. Lalu si kafir ini kaget, bertanya siapa dia. Lalu Abu Bakar itu mengatakan, dia yang selalu Anda hina, dia yang selalu Anda caci setiap memberikan makanan, dia adalah Muhammad. Dia adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian si kafir tersebut menangis, menyesalinya karena selama ini yang dianggap sebagai orang yang jahat, pendusta, ternyata dialah yang selalu setiap harinya memberikan makanan dengan kasih sayangnya, dengan kelembutannya. Makanya dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum haris 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Di sini di surat Taubat ayat 128. Di sini dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad ini sangat belas kasih lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Beliau sangat memikirkan
orang-orang mukmin. Ya, terhadap orang kafir pun beliau kan seperti itu seperti sudah saya contohkan tadi. Atau juga ada contoh ke kebaikan Nabi Muhammad SAW, akhlak yang sangat mulia itu yang diajarkan saat beliau dilempar dengan tai untah itu ya, beliau tidak pernah membalasnya, tidak pernah menghardik,nya, tidak pernah mengatakan sesuatu yang menghinanya, tidak pernah mendoakannya, mendoakan yang jelek kepada dia. Alah, beliau mendoakan yang baik. Sehingga dengan kesabarannya, dengan kebaikannya beliau, alhamdulillah, cuma tidak lebih dari 23 tahun Nabi Muhammad SAW mampu mensyiarkan Islam ke seluruh penjuru Jazirah Arab pada saat itu, bahkan ke Asia. Bahkan saat ini alhamdulillah, karena agama Samawi termuda ya, yang memang terakhir adalah agama Islam, sudah sampai ke seluruh penjuru dunia. Makanya Nabi Muhammad SAW juga dikatakan sebagai orang paling hebat ya, orang paling hebat di dunia, nomor satu ya. Jadi orang yang berpengaruh sedunia nomor satu adalah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, pada masa sahabat ya, di sini masih tahap perkembangan zuhud ya. Karena sahabat ini kan langsung bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, sehingga masih mencontoh ya, perilaku Nabi Muhammad SAW secara langsung. Ini sahabat ya sesudah Nabi Muhammad SAW wafat. Di sini ada Abu Bakar As-Siddiq, wafat pada 13 Hijriah. Beliau dikenal sebagai sahabat yang sangat hidup sederhana. Ya, beliau juga ya miskin. Sekali lagi, miskin di sini bukan beliau itu terhina, tidak. Miskin ini bukan tidak terhina, karena miskin beliau bukan karena beliau tidak bekerja dan sebagainya, tapi mereka memilih untuk hidup miskin. Karena kemiskinan ya bukan ketidakmuliaan. Justru orang miskin itu yang katanya Nabi Muhammad SAW nanti akan lebih dekat kepada dia, seperti jari-jari di sini akan kumpul dengan Nabi Muhammad SAW, karena kemiskinan itu lebih mudah hisapnya. Yang kedua adalah Umar bin Khattab, wafat pada tahun 23 Hijriah. Beliau sangat tegas, namun beliau juga sangat tinggi kasih sayangnya kepada umat Islam. Beliau sangat tegas sekali, bahkan ketegasannya tidak perlu diragukan. Kalau di depan rumah kita kan dikasih Umar Faruk. Faruk itu adalah raja jin yang takut sekali kepada Umar bin Khattab. Di sini dengar namanya saja jin lari terbirit-birit, apalagi bukan jin, takut kepada beliau. Yang ketiga, sahabat yang paling dermawan yaitu Utsman bin Affan. Ini sahabat yang paling sederhana ya. Bukan paling sederhana ya, karena semua sahabat Nabi itu memang sederhana ya, dan sangat dermawan ya. Beliau sangat dermawan, beliaulah yang mendukung habis-habisan terhadap perjuangan Nabi Muhammad SAW. Karena beliau, Utsman ini, orang yang paling kaya pada saat itu, selain Khadijah. Karena Khadijah ini seperempat Mekah ini adalah tanahnya istri Nabi Muhammad SAW yang pertama itu. Kaya Pak ya, kalau mau berjuang ini harus dengan uang, harus dengan dana juga ya, dengan harta ya. Kalau perjuangan Nabi Muhammad dikiranya tidak menggunakan harta ya, salah ya. Perjuangan Nabi Muhammad SAW untuk menyiarkan Islam tentu juga membutuhkan dana ya, berperang, butuh senjata, butuh kuda ya, dan sebagainya. Ada juga Ali bin Abi Thalib ya, beliau orang yang sangat dekat sekali dengan Nabi, karena beliau juga sepupu Nabi Muhammad SAW. Beliau sangat sederhana dan juga sangat cerdas.
sehingga kecerdasannya Nabi Muhammad SAW menggambarkan ana madinatul ilm wa Ali babuha. Jadi Nabi Muhammad itu adalah gudangnya ilmu dan Ali itu adalah pintunya, wa Ali babuha. Terus ada Salman Al-Farisi, ya, hidup dalam kesederhanaan, arif, bijaksana. Terus ada Abu Zar Al-Ghifari, ya, sabar dan juga sederhana. Abu Zar Al-Ghifari pernah mengatakan bahwasanya kemiskinan lebih kusukai daripada kekayaan, kesakitan lebih kusukai daripada kesehatan, dan kematian itu lebih kusukai daripada kehidupan. Ya, kalau saat kita sudah siap, ya, kita sudah mampu mengamalkan perintah Allah, meninggalkan semua larangan-larangan Allah, maka dia sangat pengen sekali ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang hidup kan itu adalah pembatas hijab, ya, antara Tuhan dan manusia. Sehingga orang-orang yang sangat zuhud, yang sangat dekat dengan Allah, ya, pengen cepat-cepat ketemu dengan Allah. Dalam artian ya bukan bunuh diri. Orang yang milenial menganggapnya saat putus asa lebih baik ketemu dengan Tuhan, ya. Itu kan konyol, ya. Ketemu dengan Tuhan dengan ketidaksiapan, bukan ketemu dengan Tuhan, ya. Ketemu dengan malaikat-malaikat yang sangat garang, ya, tentunya. Ya, a'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita tetap dijaga oleh Allah, dijaga keimanan kita sehingga kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Selanjutnya yang ketiga adalah masa tabi'in, ya. Di sini ada Abu Hasan Al-Bashari, ya. 22 sampai 101 Hijriah, ya. Di sini memperkuat perasaan tawakal kepada Allah, harus takut terhadap siksanya dan mengharap karunia-Nya. Kemudian kita harus meninggalkan kenikmatan dunia, ya, tetap kepada kezuhudan, ya, tetap kepada kesederhanaan hidup. Ya, karena di sini konteksnya adalah akhlak tasawuf, ya. Yang kedua adalah Rabi'ah Al-Adawiyah. Di sini adalah salah satu seorang sufi wanita yang sangat terkenal, yang sangat populer. Rabi'ah Al-Adawiyah wafat pada tahun 1185 Hijriah. Ajaran zuhud dan juga yang menonjol adalah cinta dan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini nanti Hasan Al-Basri, Rabi'ah Al-Adawiyah kita akan membahas perinci, ya, per satu ajarannya. Terus ada Sofyan bin Sa'id Ats-Tsauri, ya. Kezuhudannya dan kealimannya sangat masyhur, menjauhi godaan dunia dan kekuasaan. Tidak cinta kepada dunia, tidak cinta kepada jabatan. Padahal itu adalah godaan manusia. Godaan manusia kan ada tahta, wanita, dan harta, ya. Harta, tahta, wanita, ya. Mudah-mudahan walaupun kita punya harta, punya tahta, punya wanita yang, ya, istri lah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari godaan-godaan tersebut sehingga hal tersebut menjadi penyakit untuk kita, menjauhkan. Dan sebaliknya, ya. Mudah-mudahan harta, tahta, dan wanita yang Allah berikan itu menjadi lebih kecintaan kita kepada yang menciptakan, yang memberikan harta Allah, berikan tahta Allah, yang memberikan wanita juga Allah. Mudah-mudahan kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga sahabat Daud At-Tai'i, ada juga Syakid Al-Bakhahi. Ya, di sini orang yang sangat menghargai setiap waktu dalam setiap zaman adalah ulama dan orang-orang sufi, ya. Ya, sebenarnya orang-orang ulama dan orang-orang sufi waktunya benar-benar digunakan untuk beribadah kepada Allah. Lebih banyak ibadahnya daripada tidurnya. Bahkan tidurnya pun lebih baik daripada ibadahnya orang yang bukan alim. Mudah-mudahan kita bisa seperti itu, ya. Tidurnya kita bisa menjadi ibadah untuk kita, ya. Makanya kalau mau tidur, ya, berdoa dulu, suci dulu dari hadas besar dan hadas kecil setidaknya, karena tidur itu saudaranya mati. Takutnya kita
berarti sudah dekat kepada kematian. Ya, saya dan kalian semua, ya saya juga mengajak kepada saya, mudah-mudahan kita selalu istiqomah. Sebelum tidur kita suci dulu dari hadas kecil dan hadas besar, sehingga kita saat tidur ya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah masa penyebaran tasawuf ya. Pada abad ketiga sampai keempat Hijriah, tasawuf mulai tersebar ke penjuru dunia ya. Ya, tasawuf ilmu jiwa, tasawuf ilmu akhlak, dan tasawuf sebagai ilmu metafisika ya. Di sini ada pelopornya adalah Abu Salman Al-Darani, Ahmad bin Al-Hawari, Abu Fadil Zunnun bin Ibrahim, ada juga Abu Yazid Al-Bustami, ada Junaidi Al-Baghdadi, ada Al-Khallaj. Di sini adalah seorang tokoh-tokoh yang menyebarkan tasawuf pada abad ketiga sampai keempat Hijriah dengan tasawuf ilmu jiwa, tasawuf ilmu akhlak, dan tasawuf ilmu metafisika. Di sini juga ada terkumpul juga ada tasawuf falsafi di sini. Contohnya adalah Al-Khallaj semuanya di sini yang sangat terkenal. Nanti kita juga Al-Khallaj, Abu Yazid Al-Bustami, kita akan membahas terperinci konsep-konsepnya. Bawahnya Al-Bustami dengan konsep hulul dan ittihad. Terus ada konsep Anal-Khaq ya. Di sini kita akan membahas tentang konsep itu. Selanjutnya adalah pada lanjutan abad keempat di sini. Di sini mulai kan saat penyebaran di sini, sehingga sudah mulai ada namanya ilmu syariat ya. Sudah mulai ada perpecahan perincian-perincian ya, bukan perpecahan. Ada ilmu tarikat, ada ilmu hakikat, dan ilmu ma'rifat. Sebelumnya di masa Nabi, di masa sahabat, di masa tabi'in belum ada penamaan-penamaan terhadap ini ilmu tasawuf, ini ilmu syariat, ilmu tarikat, ilmu hakikat. Semuanya adalah ilmu agama. Semuanya adalah masuk dalam ruang lingkup agama. Apalagi di masa Nabi Muhammad SAW, tentang persoalan agama pasti ditanyakan kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau adalah seorang pemimpin, tentu soal berkenegaraan juga ditanyakan kepada beliau. Ya. Di sini ada Musa Al-Ash'ari, ada Abu Hamid bin Muhammad, ada Abu Yazid Al-Adami, ada Abu Ali Muhammad bin Abdi Wahab. Ya, di sini ditandai dengan munculnya corak tasawuf sunni dan semi filosofi. Ya, kalau yang Ahlus Sunnah wal Jamaah dikenalnya yaitu tasawuf sunni, dan ada yang juga semi filosofis ya, agak ke filosofian. Ya, berarti di sini mulai menggambarkan agama Islam dikait-kaitkan dengan pemikiran-pemikiran yang Allah berikan kepada dia. Baik, setelah masa penyebarannya, di sini tasawuf mulai bercampur adukan dengan metafisik, dengan filosof ya, sehingga ada namanya masa pencerahan tasawuf. Masa pencerahan tasawuf di sini ditandai dengan kejayaan teologi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sini mengembalikan tasawuf pada landasan Al-Qur'an dan hadis. Tokoh-tokohnya salah satunya adalah Al-Qusairi 376 sampai 465 Hijriah. Memkompromikan syariat dan hakikat menjadi doktrin Asy'ariyah. Terus ada juga Al-Harawi ya, seorang sunni tingkatan ketentraman yang timbul dari ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai pencegah keganjilan dan ungkapan-ungkapan yang tidak sama. Ungkapan yang ganjil ya. Sehingga Al-Harawi di sini dikenal sebagai tokoh sunni yang mengajarkan kepada kita agar
kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul, tidak terlalu memikirkan ya, melogikakan apa-apa yang sudah Nabi Muhammad SAW ajarkan tentang akhlak. Umpamanya malaikat kita logikakan, kita gambarkan, kita empiriskan. Ya kan kita tidak bisa mengempiriskan malaikat seperti apa. Ya logika ya kita menggunakan logika. Ya. Logika kita apa ya? Logika keyakinan kita bahwa yang menciptakan malaikat itu Allah, ya pastilah ada. Yang selanjutnya adalah Al-Imam Al-Ghazali, 450 sampai 505 Hijriah wafatnya ya. Beliau sebagai fuqaha, mutakallim, filsuf, sufi, pendidik, menghubungkan ilmu batin dan ilmu zahir, antara ilmu tauhid, fikih, akhlak dan ilmu tasawuf. Beliau dikatakan sebagai mutakallim, guru-gurunya orang-orang yang alim. Beliau juga seorang filsuf dan sufi. Beliau juga seorang pendidik. Ya, makanya ada bukunya Ihya Ulumuddin. Ya, bisa dibaca-baca kalau ingin tahu tentang akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, ada di Ihya Ulumuddin. Di sana lengkap. Selanjutnya adalah kejayaan tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi sempat berjaya pada masanya, karena tasawuf falsafi tersebar ke berbagai penjuru dunia dan dapat diterima untuk menjadi salah satu jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di sini bersamaan dengan ilmu kalam ya, kira-kira seperti itu ya. Karena di sini konteksnya adalah falsafi. Salah satu tokohnya di sini umpamanya ada Asyuh Awardi ya, Al-Maktul, 587 Hijriah atau 1190 Masehi. Hikmah dengan akal yang diajarkan oleh beliau dimaknakan sebagai filsuf. Hikmah mencari kebenaran Tuhan disebut sufi. Hikmah dengan keduanya disebut sebagai filsuf ketuhanan. Jadi seseorang yang berhikmah dengan akal ya, dia dikatakan sebagai seorang ahli filsuf. Hikmah dengan kebenaran Tuhan disebut sebagai sufi, dan hikmah dengan keduanya disebut sebagai filsuf ketuhanan. Ya, filsuf mencari tentang keberadaan Tuhan ya, sehingga menjadikan lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada masa kejayaan di sini banyak sekali tarikat-tarikat yang berdiri. Ada Mu'alawiyah, Maulana Jalaluddin Ar-Rumi, ada Ziliyah, Abu Hasan bin Ali bin Abdul Jabbar, Badawiyah yaitu Syekh Ahmad Al-Badawi, dan juga tarikat-tarikat yang lainnya yang sampai saat ini masih ada. At-Tijani. Setelah masa kejayaan memang terjadi masa kemunduran, yaitu pada abad ke-6, 7, 8 dan ke-9. Tasawuf mengalami kemunduran yang mana diakibatkan adanya gencarnya ulama syariat dan syiah di sini memerangi ahli tasawuf. Penguasa pada saat itu, orang-orang di Timur Tengah itu tidak suka dengan atau tidak mendukung. Terus hilangnya kepercayaan masyarakat, terus penjajah Eropa mulai menguasai negeri Islam. Pada saat ini tasawuf mulai mengalami kemunduran lagi. Lalu kemudian datanglah pemurnian tasawuf. Di sini adalah akidah, syariah dan akhlak. Karena ketiganya di sini
ketiganya memang memiliki perbedaan, namun di dalam kehidupan manusia ketiganya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan seorang muslim. Kembali lagi, pemurnian tasawuf di sini sama dengan pencerahan, yang mana di sini konsepnya kalau ahli sunnah wal jamaah yang mengembalikan kepada al-imam al-Ghazali, makanya al-Junaidi. Ini kembali kepada Al-Quran dan hadis. Ada ijma, ada qiyas, ada khuf, ada maslah mursalah dan sebagainya. Baiklah, mahasiswa dan mahasiswi yang dirahmati oleh Allah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada perkuliahan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan pembacaan surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw haqqi wa tawassaw bis. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat di pertemuan yang akan datang. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, kebersihan, ikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal menghadapi COVID-19 ini atau virus corona. Afwa minkum, kurang lebihnya mohon maaf. Saya sebagai dosen akhlak tasawuf tentu banyak kekurangan. Kita sama-sama belajar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semangat.